Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini saya bisa berbagi video dengan saudara-saudara saya di Solo Selatan. Perkenalkan, nama saya Gusriel Mendra. Saya biasa dipanggil Mendra. Ada juga yang panggil saya Memen. Ada juga yang panggil saya Imen, ya. Saya asli orang Solo Selatan. Saya lahir di Mudia Lolo 37 tahun yang lalu. Sekarang saya tinggal di Jorong Balun, Kenagarian Balun Persiapan, Kecamatan Kotopari Gadang Diate, Kabupaten Solo Selatan. Saya orang Islam, cuman saya nggak bisa bahasa Arab dan saya bukan hafiz Quran. Itu sebagai perkenalan dasar saya. Dan beberapa waktu lalu saya sempat dibagikan sebuah kiriman unggahan sahabat saya di medsos tuh Facebook, ya. Kira-kira unggahannya seperti ini. Ya, yang menarik dari sana adalah Ar-Rahman, ya. Jadi Ar-Rahman. Jadi yang menarik di sana ada yang bertanya sama saya, Ar-Rahman sama nggak dengan Ar-Rahman? Dan kalau saya perhatikan di link komentarnya itu ada yang bilang memang surat Ar-Rahman menjadi inspirasi. Lalu bagaimana hukumnya? Jadi begini, dalam menentukan sebuah hukum kita harus sepakat dulu makna atau pengertian sesuatu. Seperti ini, permasalahan yang cenderung sekarang menjadi menarik, bahkan sangat menarik, itu ada beberapa perbedaan pendapat, yaitu tentang pendapat mengharamkan maulid Nabi. Ada yang tidak mau memperingati maulid Nabi. Lalu bertanya, apa hukumnya maulid Nabi? Apa hukumnya maulid Nabi? Ini kalau ditanya hukumnya maulid Nabi, bahkan pakar hukum sekalipun, bahkan sarjana hukum yang pernah dihukum pun tak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena begini, kita harus sepakati dulu makna dari maulid Nabi. Maulid itu artinya waktu lahir. Jadi kalau maulid Nabi, waktu lahir Nabi. Apa hukumnya waktu lahir Nabi? Ada yang bisa jawab? Kemudian maulud Nabi. Maulud itu artinya subjeknya, nabinya. Nabi yang lahirnya itu. Apa hukumnya Nabi lahir? Itu memang sunatullah. Tidak ada yang bisa menghukum. Jadi kalau kita bandingkan ke bahasa kita, apa hukumnya pistol? Ya pistol, tidak ada hukumnya. Cuman kalau dilanjutkan, apa hukumnya pistol yang digunakan untuk mengancam seseorang? Nah, di sini baru ada hukumnya. Artinya apa? Suatu benda itu bisa dijatuhkan sanksi hukumnya dilihat dari untuk apa dia digunakan. Nah, jadi di sini baru bisa seperti suatu umpama ladiang. Kalau bahasa kita ladiang. Apa hukumnya ladiang? Siapa yang bisa menghukum ladiang? Cuman apa hukumnya kalau ladiang dipakai untuk umpama menyembelih hewan kurban? Artinya hukumnya sunat. Jadi baru bisa kita menentukan hukumnya. Kemudian kita balik ke konteks pertama tadi, Ar-Rahman sama Ar-Rahman. Itu kalau kita lihat itu beda, jelas beda. Ar-Rahman tuh pakai O, Ar-Rahman pakai A. Yang ingin saya sepakati di sini itu masalah asbabun nuzul Ar-Rahman itu sendiri. Tapi sebelumnya dengarkan narasi saya baik-baik. Bapak Abdurrahman yang terhormat, Wakil Bupati Solo Selatan, saya adalah fan Anda. Saya adalah penggemar Anda dan saya tahu Anda orang baik. Dan bahkan Solo Selatan telah berhutang budi kepada Anda lebih kurang 10 tahun ini. Artinya apa? Artinya di sini saya cuma ingin memperjelas saja. Itu yang pertama. Yang kedua,
buat saudara-saudara saya sekarang mungkin yang termasuk sahabat saya yang membagikan konteks tersebut yang saya lihat tadi. Perlu saya dalami di sini. Dasar pertamanya saya orang Muslim, saya orang Islam. Jadi kalau seseorang Islam itu tidak akan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di mana diriwayatkan oleh Imam Abu Bakra bahwasanya Abu Bakra mendengar summa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qalu, beliau berkata, as-sultani azizullah, faman akramahu akramahullah, waman ahanahu ahanahullah, yang artinya pemimpin itu naungan Allah. Siapa yang memuliakan pemimpinnya akan dimuliakan Allah, dan siapa yang menghinakannya akan dihinakan Allah. Jadi simpan pikiran Anda bahwa saya sedang berusaha menghina seseorang. Tidak. Karena Bapak Abdurrahman adalah pemimpin saya. Cuman saya ingin memperjelas di sini makna Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman kalau kita bawa ke bahasa Arab, itu kita ambil kata dasarnya raham. Ada hurufnya ra, ha, dan mim. Kemudian diberi tambahan alif sama nun menjadi Ar-Rahman. Jadi secara bahasa makna Ar-Rahman itu mengandung arti seperti kalau jenis bahasanya itu kalau dibawakan ke Indonesia itu seperti menggunakan majas hiperbola. Kalau di Arab Saudi itu balagha. Jadi melambangkan sesuatu yang berlebihan atau sangat umpama sangat sedih, sangat marah, sangat lapar. Dan Ar-Rahman itu sendiri sangat luar biasa pengasih. Dan ini sifat Allah yang sekaligus menggambarkan zat Allah itu sendiri. Dan berdasarkan ahli sunnah wal jamaah dan juga sirah kenabian, itu kalau kita ingin memberikan nama kepada suatu, bahkan kepada kita atau anak keturunan kita, itu Ar-Rahman itu sama sekali tidak boleh. Kenapa? Karena itu sama saja kita dengan memberikan nama Allah kepada anak kita. Kemudian diberilah tambahan dengan Abdurrahman, Abdullah. Itu kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa nama yang paling indah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Tapi tidak diperkenankan kemudian panggilannya menjadi Allah atau panggilannya menjadi Rahman. Itu kemudian salah satu presiden kita pernah, nama beliau itu Abdurrahman Wahid, dan beliau tidak dipanggil Rahman, beliau dipanggil Gus Dur. Ini jelas memaknakan bahwa beliau itu sangat, orang tua beliau sangat mengerti dengan sirah nabawiyah dan juga hukum-hukum dalam Islam. Jadi kemudian itu pertama, masalah Ar-Rahman. Yang kedua, asbabun nuzul Ar-Rahman itu sendiri. Ar-Rahman itu adalah nama sebuah surat, itu surat Makkiyah. Walaupun kemudian ulama ada berbeda pendapat, ada yang mengatakan sebagian ayatnya turun di Madinah. Tapi banyak yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu semuanya surat Makkiyah. Dan ada tiga kisah mengharukan tentang filosofi surat Ar-Rahman. Dan salah satunya begini. Jadi pada suatu kesempatan seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, beliau kemudian disebut juga sebagai orang pertama yang membaca Al-Quran secara jahar terang-terangan di Makkah, di mana waktu itu beliau meminta izin kepada para sahabat, beliau ingin membacakan surat Ar-Rahman di depan kaum kafir Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan
alamahul bayan. Dan Anda tahu apa yang terjadi dengan beliau? Beliau dikeroyok, beliau digebukin sampai beliau terkapar tidak sadarkan diri. Dan yang paling mengharukan setelah beliau diselamatkan oleh para sahabat, lalu para sahabat berkata, inilah yang kami takutkan. Anda tahu apa yang dijawab oleh Ibnu Mas'ud? Seandainya kalian masih menginginkan saya membacanya, besok saya akan baca lagi di tempat yang sama. Jadi itulah kemudian surat Ar-Rahman itu adalah surat pertama kali yang dibaca secara terang-terangan. Ya, jadi di sini itu masalah konteks Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahman. Di sini mungkin hanya sebuah, katakanlah itu sudah menjadi tren politik ya. Kalau ada paslon itu kayak seperti kemarin Prabowo Sandi, Jokowi Ma'ruf. Kemudian nanti bakal ada di Solo Selatan itu namanya Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahman itu beda. Saya pun tahu bahwa itu beda. Ar-Rahman itu pakai O, Ar-Rahmannya pakai A. Cuman masalahnya kalau setelah diucapkan itu nyaris hampir sama, bahkan mirip. Kemudian kalau saya terapkan di tengah masyarakat, umpama saya bicara dengan lapisan masyarakat, lalu masyarakat bilang, ini sama enggak? Saya bisa jawab, ini beda. Yang satu pakai O, yang satu pakai A. Terus masyarakat nanya lagi, ini mirip enggak? Nah, saya adalah orang terkonyol di Sulawesi Selatan ini kalau saya bilang tidak mirip. Seandainya saya bilang mirip, saya takutnya itu termasuk Bapak atau tim Bapak nantinya, katakanlah satgas Bapak atau simpatisan Bapak, marah sama saya kalau saya bilang mirip. Kenapa? Karena Bapak beserta apapun belum tentu bilang mirip kan. Nah, justru itu yang ingin saya tanyakan atau saya klarifikasi di video ini. Lalu kenapa saya klarifikasi video ini saya upload di YouTube? Jadi perlu teman-teman ketahui supaya kita aman dalam mengunggah sebuah video, supaya tidak diedit oleh seseorang, dipotong-potong video tadi, diedit sedemikian rupa sehingga video yang sebenarnya tujuannya baik itu bisa menjadi tidak baik atau malah diviralkan sebagai sebuah video yang tidak baik. Tapi kalau kita upload di YouTube, itu berapa durasi video kita, seperti apa resolusi video kita, berapa jam tayang video kita itu sudah terdaftar di YouTube. Jadi itu cara aman kita supaya menghindari usaha-usaha provokasi untuk memanipulasi video kita. Jadi yang ingin saya tanyakan itu tentang kemiripannya tadi. Kenapa? Karena kalau saya ikut-ikutan bilang tidak mirip sama sekali, saya bilang, oh ini kan beda. Yang satu pakai O, yang satu pakai A. Terus masyarakat tanya, ini mirip nggak? Saya bilang apa? Kalau saya bilang nggak mirip, saya takutnya masyarakat bilang nantinya kan, Anda adalah orang terkonyol, orang terbodoh, orang yang tergablek yang pernah ada di Solo Selatan. Jadi lucu kan istilahnya, mereka bisa marah pada siapapun pasti bakal bilang mirip. Itu menurut saya sih. Nah, justru karena itu dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak punya maksud apa. Cuman saya ingin bertanya, apakah gitu? Karena kalau saya lihat di kolom komentar, seolah-olah memang ada indikasi membenarkan bahwa ini terinspirasi dari surat Ar-Rahman. Dan kemudian masalah pendapat saya, ada beberapa ulama yang tidak membolehkan nama Ar-Rahman itu tunggal diberikan kepada siapapun, kecuali Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah memberikan Ar-Rahman itu kepada makhluknya satu-satunya, cuman itu aras Allah itu sendiri. Jadi makhluk di sini maksudnya bukan cuma makhluk hidup ya. Yang dimaksud dengan makhluk itu adalah ya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu, baik bumi, langit, dan aras itu adalah makhluk Allah. Jadi cuma aras yang disamakan dengan Ar-Rahman. Sementara di luar konteks aras itu siapapun makhluknya harus diberikan kata tambahan. Dan itu yang ingin saya klarifikasi. Kemudian
Kalau konteksnya benar seperti itu, ada indikasi ingin dimiripkan, ya saya sih tidak berkapasitas untuk menilai itu benar atau tidak. Tapi bagi Anda yang pengen cari tahu kebenarannya, bagaimana pendapat ulamanya, nanti bisa lihat di link deskripsi yang saya taruh di bawah. Itu bisa Anda lihat di YouTube, bisa di Google, bisa. Mungkin bisa juga lihat kiainya, ustadznya, ustadz garis keras juga ada bilang di situ, garis lunak juga ada, bahkan ustadz tak bergaris pun ada berkomentar di situ bahwa itu tidak boleh, sebaiknya dihindari. Nah, jadi saya rasa itu yang ingin sekali saya tanyakan supaya bisa diperjelas, dan setelah konteks ini beredar di masyarakat nanti tidak ada lagi kerancuan. Kenapa? Karena saya berharap mudah-mudahan Bapak Abdurrahman dan Bapak Rusman Effendi mendapat dukungan yang banyak dari masyarakat, dan mudah-mudahan Allah mempercayakan Anda sebagai pemenang dalam kontes kali ini. Dan kenapa konteks itu perlu dan konten itu juga perlu? Jadi saat kita memilih seseorang pemimpin, itu konten, isi, dan konteks itu, kemasan itu penting. Kenapa pentingnya? Oke, bicara soal konten atau konteks, di sini saya ingin berbagi sebuah, katakanlah sebuah percobaan. Dan mudah-mudahan dengan narasi ini kawan-kawan bisa paham apa itu konten dan apa itu konteks. Jadi begini, sederhana saja. Ini adalah segelas air. Air ini kalau dimasukin galon itu, segalon itu harganya paling kisaran 5.000. Kalau di gelas seperti ini biasanya gratis. Kemudian air yang sama kita masukkan ke dalam sebuah tabung seperti ini. Oke. Oke, kita masukin sini. Ini dengan air di sini sama air yang di sini, saya tutupin mereknya ya. Ini otomatis padahal airnya sama, tapi karena kemasannya beda, ini akan ada penilaian yang berbeda. Ini bisa dihargai sekitar 4.000, sementara ini masih gratis. Itu bedanya, itu yang dimaksud dengan konten dan konteks. Jadi di sini kontennya itu air putih biasa, tapi konteksnya sekarang udah beda. Nah, ini sebuah percobaan sederhana. Saya tidak bermaksud menggurui siapapun. Di sini saya ingin berbagi sebuah ilmu yang mana Rasulullah SAW bilang kalau melestarikan ilmu itu adalah sebuah ibadah, gitu. Kemudian yang lebih parahnya lagi, jangan sampai konteks yang tadinya sudah baik, ini merupakan sebuah minuman penyegar, bisa dibilang sebagai obat panas dalam. Kemudian kita pindahkan kepada sebuah wadah seperti ini. Ini akan menjadi masalah besar ini. Kenapa? Padahal airnya sama loh. Tapi karena konteksnya sudah beda, jadi konten yang pertamanya tuh cuma sebatas air biasa, ini akan lain lagi penilaian orang yang melihatnya. Dan kemudian di saat kita lihat sebuah kemasan yang seperti ini bahkan akan memberikan indikasi harga yang jauh lebih mahal lagi. Dan yang lebih kelirunya lagi, sepintas ini kelihatan seperti minuman, padahal ini adalah sebuah parfum. Ini nggak bisa diminum. Ya, jadi itulah yang saya maksud tadi dengan konten dan konteks. Artinya dalam menampilkan sebuah kelebihan, kita itu bukan cuman sekedar membutuhkan konten, istilahnya jati diri yang kita punya, kemampuan yang kita punya, tapi konteks juga diperlukan, istilahnya kemasan juga diperlukan. Jadi kenapa kemudian tadi saya mensoroti masalah Ar-Rahman dan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu seolah-olah ingin dikemas, itu adalah sebuah, Rahman adalah orang yang baik, lalu kemudian di istilahnya berusaha dikemas dalam sebuah kemasan yang nuansanya islami gitu kan. Nah, itu sebuah percobaan yang baik, cuman permasalahannya Ar-Rahman yang dipakai tunggal tadi seolah-olah kalau seandainya masyarakat menganggap Ar-Rahman dan Ar-Rahman sama,
Sementara Ar-Rahman itu bukanlah sebuah jenis kata yang bisa dipergunakan di tempat-tempat sembarangan. Ar-Rahman itu semua orang Islam juga tahu kan. Nah, jadi bagaimana mungkin sebuah topik yang masih dalam perdebatan lalu diangkat sebagai konteks untuk melapisi sebuah konten yang pertama nilainya baik, ini akan jadikan timbulnya masalah belakangan. Walaupun sebenarnya saya tidak berkapasitas menilai itu. Saya cuma ingin menanyakan, ingin memperjelas, ingin mengklarifikasi, dan perlu Anda ketahui semua, saya tidak ditenggarai oleh pihak manapun. Dan bisa jadi kalau Anda sekarang 9, saya mungkin orang ke-10 di antara Anda. Jadi di sini tidak ada indikasi lain, cuman saya ingin mengklarifikasi itu aja. Oke, saya tutup semuanya. Terima kasih sudah nonton videonya. Dan insya Allah saya akan memberikan video-video terupgrade tentang kontes politik yang akan berlangsung di Sulawesi Selatan ini ke depannya insya Allah. Apalagi kalau terbukti kemudian kawan-kawan membantu subscribe di bawah ini. Artinya kita telah bersama membangun channel ini, dan insya Allah saya akan memberikan semua itu real tanpa ada direkayasa dan sesuai dengan fakta yang ada. Saya tutup dengan sebuah bidaran Minang. Ampunan bukan alim ulama, alim indak ulama pun tido. Yo istilahnya sakalek kain keselendang bawa kanak berturun mandi kain beturawang. Jo ada yang mau mengapalang jo sarak jauh sekali ilmu berkurang-kurang. Jadi gantang pano cupak balanjong suka tananak Minangkabau jo maaf samba ambuanjong upo jo jangko kok terlampau. Kelalawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah kok gawa minta ditimbang kok rusuh ampun dan labiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.